Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Resihan? Kenapa? Pencet bang. Oh, oke. Baik, sekarang kita belajar searching ya. Sebenarnya kalau di silabus emang harusnya searching sih, sama sorting. Tapi pertemuan kali ini kita bahas tentang searching dulu, algoritma pencarian. Minggu depan baru kita belajar sorting. Oke, ada lagi. Layarnya udah kelihatan kan? Udah dong. Udah dong. Nggak ada yang respon tuh. Udah bang. Oke. Oke, kita mulai ya. Ini standar kompetensi ya, baru kali ini ada standar kompetensi. Mahasiswa mampu memahami konsep pencarian dan pengurutan, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menerapkan algoritma. Konsep, identifikasi, dan menerapkan. Untuk sekarang, pertama kali ini materinya kita akan cover sequential search. Pengantar dulu ya, pengantar, sequential sama binary. Ya. Kalau sorting tuh banyak. Oke, kita mulai ya. Pegangan dulu. Seorang siswa di kelas algoritma bernama Aca. Nah, di sini ada Aca kan ya. Akan merayakan ulang tahunnya. Aduh, ada lagi. Ayahnya akan memberikan hadiah berupa sepatu. Ketika ayahnya membeli ke toko, terdapat N sepatu. Oke, N itu banyaknya sepatu ya yang ada di toko itu ya, misalnya 10, 20, 30 gitu. Tentunya sepatu dengan urutan ke I ya memiliki ukuran sebesar HI. Oke. Sepatu urutan ke I memiliki ukuran sebesar HI. Nah, jadi urutan ke 1 misalkan mempunyai ukuran berapa ya, 46 gitu. Urutan kedua misalkan mempunyai ukuran 50 gitu. HI ini ukuran sepatunya. Ayahnya tahu bahwa ukuran kaki Aca ini adalah sebuah bilangan bulat S. Karena N bisa jadi sangat besar, ayahnya meminta bantuan kalian untuk mencari sepatu keberapa yang cocok dengan ukuran kaki Aca. Nah, ini pengantar untuk ini ya. Gimana tuh searching ya? Jadi kita mau search sepatu yang cocok buat Aca gitu. Bantulah dia. Ini batasannya, ini constraints-nya, ini R-nya itu banyak sepatu tadi ya. Banyak sepatu itu minimal 1. Ada 1 sepatu. Yang paling banyak itu ada 100.000 sepatu. Oke, banyak sepatunya. Kemudian S ini tadi ukuran kaki Aca dari 1, kecilnya 1, rentang dari 1 sampai 100.000. Kemudian yang tersedia itu ukurannya dari 1 sampai 100.000. Oke. Nah, dan I itu dari I sampai N. Oke, ini cuma mengantar aja. Nah, algoritma pencarian merupakan proses yang fundamental dalam pengolahan data. Pencarian merupakan proses menemukan data tertentu dalam sekumpulan data. Contohnya Ctrl F. Misalkan nyari kata dalam satu dokumen, kita Ctrl F ya. Nah, itu implementasi dari pencarian, searching. Contoh update data. Nah, kalau mau update data kan kita cari dulu data yang mau diupdate tuh ada atau enggak gitu. Insert data. Kalau mau insert, dicek dulu datanya udah ada apa belum. Untuk validasi data, nah ada nggak datanya gitu ya. Kemudian untuk hapus data, cek dulu ada nggak data, kalau ada dihapus gitu. Nah, intinya kita search dulu. Nah, kita cari datanya dulu. Nah, baru kita masuk ke algoritma pencarian. Oke, ada yang ulti gak? Oke. Algoritma pencarian ini ada 2 ya. Yang pertama itu pencarian berurutan atau sequential search. Oke. Kemudian yang kedua itu pencarian bagi 2 atau binary search. Oke, jadi ada 2 ya, sequential sama binary. Nah, pertama itu sequential search, disebut juga nama lainnya itu linear search ya.
prinsip kerjanya itu dengan membandingkan data satu per satu. Oke, ini prinsip kerjanya nih, satu per satu. Melakukan pengulangan dari data awal ya sampai dengan data terakhir. Nah, satu per satu. Oke. Pada setiap pengulangan dibandingkan data ke i ya, pada setiap iterasi itu dibandingkan data ke i dengan yang ada dengan yang data yang dicari. Oke, data yang tersedia kan, yang ke i, misalkan indeks ke 0, misalkan data kita dalam array gitu kan. Nah, kita mau bandingin nih data indeks ke i misalkan ke 0. Nah, dibandingkan dengan data yang kita cari. Ini sampelnya ada di bawah. Apabila sama, berarti artinya data ditemukan ya. Berarti data yang kita cari itu ada di dalam kumpulan data atau array ya. Kalau ini contohnya array. Sebaliknya, kalau nggak ditemukan, nah sampai akhir berarti datanya nggak ada. Contohnya gini, kita punya array berikut mempunyai n elemen. Oke, misalkan 1, 2, 3, bla bla. Ini berapa elemen, itu aja. Kemudian ini ada angkanya nih kan di dalam array ini kan. Jadi value to search, angka yang mau kita cari itu 10. Oke, jadi kita mau nyari angka 10 ini ada nggak di dalam array ini. Nah, gitu. Kita mau searching kan, kita mau nyari angka 10 ini ada nggak di dalam array ini. Nah, kalau kita pakai sequential search, kita bandingin nih satu persatu dari data pertama sampai terakhir. Oke, nggak sampai terakhir juga sih. Misalkan ketemu datanya di sini, nah udah stop gitu. Oke, jadi itu prinsipnya tadi ya, membandingkan data satu persatu dari awal sampai dengan terakhir. Oke. Nah, contohnya ini tadi kan, bohong lagi. Nilai yang mau kita cari itu 10. Ada nggak di dalam array ini? Nah, dicek nih mulai dari awal. Ingat ya prinsipnya, mulai dari awal satu persatu. Oke. Pertama dicek nih, ini angkanya 5 kan, dibandingkan dengan angka yang mau kita cari. 10 ini dibandingkan dengan 5. Nah, ini sama nggak datanya? 10 ini sama nggak dengan 5? Enggak kan? Kalau enggak, dia lanjut ke berikutnya, 8. 10 sama enggak dengan 8? Enggak juga, lanjut ke berikutnya 1. Nah, gitu dibandingkan terus sampai dengan nih ada 10 nih. 10 sama enggak dengan 10? Oh, sama. Nah, kalau sama kita stop perulangannya, kemudian artinya data ditemukan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya enggak? Paham konsepnya? Kita bandingkan satu persatu dari data awal sampai data terakhir ya. Gimana, ada yang mau nanya atau masih ragu atau kurang jelas? Gimana Do? Gak ada yang respon Do? Lanjut bang, aman bang. Wih, mantap. Oke, nanti kalau ini jangan salahin abang ya, kalian diam aja. Oke, lanjut. Nah nih, bagian codingnya nih. Algoritma sequential search. Nah, jadi algoritma gini ya. Pertama, result, kita bikin variabel result. Ini sudah code ya, sudah code. Variabel result mula-mulanya 0. Artinya kalau 0 datanya belum ditemukan. Oke. Cocoknya sih -1 gitu, tapi nggak apa-apa. 0 aja dulu. Oke. Nah, ini nih kita lakukan perulangan. Ya, kita lakukan perulangan dari 0 sampai dengan n. Oke, n. VTS ini value to search ya, angka yang mau kita cari. Ini arraynya. Oke, arraynya anggaplah yang tadi yang 581. Kemudian VTS-nya itu ini ya, value to search itu ini angkanya yang mau kita cari itu 10. Oke. Nah, caranya kalau dari awal sampai akhir ya, mudahnya kita pakai looping ya. Kita looping dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir. Oke, dari ini sampai ini. Nah, nah ini nih dalamnya kita lakukan perbandingan ya. Jika array indeks ke i, array yang ini indeks ke i mula-mulanya 0 ya kan. Nah, apakah sama dengan value to search, angka yang mau kita cari? Kalau sama, nah ini kalau sama berarti resultnya yang ini kita isi dengan i ini indeksnya. Nah, jadi kalau kita looping ini berarti 10 ini indeks keberapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita mau nih di indeks ke-7. Jadi i-nya nanti nilainya 7. Itu maksudnya. Oke, result i. Kemudian kita break.
berhenti, nggak usah lagi lanjut, soalnya kan datanya udah ketemu tuh di sini, ngapain lanjut lagi ke perluan berikutnya gitu kan, buang-buang waktu ya enggak. Kita break di sini. Oke, kita rem. Kemudian ini dicek nih di bawah, kan kita intinya mau ngeprint data tuh ditemukan atau enggak gitu. Kalau ketemu kita print resultnya ini, oke, indeks keberapa gitu. Nah dicek nih, jika resultnya itu 0, nah mula-mula kan 0 nih, berarti kalau resultnya itu tetap 0, berarti datanya nggak ditemukan kan. Nah di print nih data nggak ditemukan. Kalau else ini berarti datanya ditemukan kan. Nah kita print resultnya. Oke, berkebayang, kita langsung ngodingnya, kita pakai Java dan Python. Oke, ini kode Javanya udah ada nih ya, versi Javanya udah ada. Nah kita bahas Pythonnya ya, bentar, ini kita bahas dulu yang Javanya. Oke, ini zoom dulu dikit. Nah misalkan kita punya array L 581 sama kayak tadi ya, kemudian kita panggil nih method sequential search, kita masukkan arraynya, kemudian kita masukkan angka yang mau kita cari, yaitu 10 ya. Oke, itu 10. Nah kemudian kita panggil metode ini ya, metode ini, kemudian nah ini kita tampung dulu resultnya 0 ya, 0 dulu, kemudian kita looping ya, kita looping sebanyak array ini, kemudian setiap data yang di looping ya 5, 8, 1 gitu kita bandingin. Jika array ke i gitu ya, berarti mula-mula kan 5 nih, 5 apakah sama dengan 10, i nya kan ini sama dengan sama dengan VTS ya, VTS nya itu kan 10, apakah 5 sama dengan 10, enggak kan, kalau enggak berarti lanjut nih, berarti ini enggak dieksekusi ya, berarti dia lanjut ke atas lagi, dibandingkan juga dengan 8 ini sama enggak dengan 10, kalau enggak sama lanjut lagi, 1 ini sama enggak dengan 10, nah sampai dengan boom, nah kita mau nih enggak 10 kan, 10 ini sama enggak dengan 10, nah ini sama kan, sama gitu, berarti resultnya ini diisi dengan i ini indeksnya, indeks angka 10 ini, nah berarti tadi indeks ke-7 ya kan. Nah berarti di set lah result ini dengan 7, kemudian kita berhenti gitu perulangannya, kita nggak usah lagi nyari ke elemen berikutnya, kita nggak usah lagi ngecek elemen berikutnya. Oke, pahamnya sampai sini ya. Oke, ini untuk kode Javanya, kita coba yang versi Python. Oke, nah ini sama sih ininya ya, integer. Cara bikin list di Python itu mudah, L sama dengan ini, nggak usah integer ini ya, float gitu ya, langsung aja L gitu, atau array, langsung aja isi datanya ini. Nah gini, oke, ini array nih, oke, ini array of numbers ya. Oke, nah kemudian kita udah punya array. Cara bikin array di Python gini ya, mudah aja, nggak perlu apa-apa di sini, nggak perlu integer bla bla gitu. Langsung aja. Kemudian kita mau ini VTS nya ya, value to search ya, value to search, misalkan kita mau nyari angka 10, sama aja ya, value to search, angka yang mau kita cari. Oke, nah kemudian kita bikin nih method sequential search. Cara bikin metode di Python, nah gini caranya, def ini def ini bukan sequential search. Nah gini ya, kalau di Python ya, masukin arraynya, masukin value to search titik 2, oke. Nggak pakai kurung kerawal ya, di Python nggak ada kurung kerawal, titik 2 semuanya, titik 2, kemudian nah ini itu titik 2, kemudian bentar, ini mengganggu aja nih Copilot. Where are you? Ini dia. Oke. Nah titik 2 ya. Nah ingat ya, ini tadi waduh, jaga load nih, bentar, reload dulu.
Nah gini ya, sequential search ini nama metodenya. Oke, bikin komen deh biar kalian paham juga. Kalau komentar tuh gini di Python ya. Dev itu untuk bikin metode atau fungsi atau metode, fungsi gitu ya. Fungsi atau metode. Bentar ya, gini kayaknya Farhan lah. Waalaikumsalam, bentar. Maaf telat. Enggak apa, nanti ini lagi ini Python. Python. Nah, dua-duanya dibahas. Ini dev untuk bikin metode atau fungsi ya. Kemudian diikuti dengan ini sequential search, ini nama metodenya nama metodenya. Kemudian R itu argumennya ya, argumen atau parameter deh, parameter array. Kemudian value to search ini parameter kedua ya. Parameter pertama itu tuh nampung arraynya. Kemudian value to search itu parameter kedua, ini untuk angka yang mau kita cari, yaitu 10. Oke, masih connect kan ya. Oke. Nah, jadi kalau di Python nggak pakai counter awal ya, pakainya titik 2 gini. Oke, titik 2, kemudian kita kasih tab. Oke, jangan lupa kasih tab, nggak boleh di sini nih, kasih tab. Oke, karena si di Python dia pakai identasi ya, istilahnya identasi, jadi satu kali tab gitu. Oke, nggak boleh sini ngodingnya, harus tab dulu. Oke, nah kemudian sama logikanya kayak coding Java tadi, kita looping dulu kan, atau kita tampung dulu di result. Nah, bikin dulu sini result sama dengan 0, kemudian kita loopingnya mudah for gitu ya. Ini datanya in range dari si array-nya gitu. Oke, gini dulu deh. Kalau kita print si i-nya, nah ini apa yang terjadi nih, range bukan range, langsung gini aja. Oke, nah coba kita panggil ya sequential search, masukkan array-nya, kemudian masukkan value to search-nya, atau langsung aja 10 boleh. Oke, ini kalau kita run, nah keluarnya gini ya, 5, 8, 1 bla 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 sampai 6. Oke, ini di looping nih semuanya nih. Cuman gimana nih cara ngambil indeksnya? Kan kita nanti mau ngambil indeksnya ya. Jadi idenya adalah pertama kita ambil dulu lengthnya ya, lengthnya sama dengan length dari si array. Ini panjang array ya, kita ambil panjang array. Oke, kemudian kita looping juga, cuman kita loopingnya gini, range. Oke, in range dari si length. Nah, jadi nanti array ini dihitung panjangnya berapa, kemudian kita looping mulai dari 0 sampai dengan length dikurang 1. Oke, ini kalau kita print ini 0, nah 0, 1 sampai 9 ya, karena data kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pas ya. Berarti kita udah dapat indeksnya nih. Oke, udah dapat. Oke, siapa yang join? Farhan. Kirain. Oke. Nah, kemudian kalau udah, kan kita udah dapat indeksnya nih ya. Kemudian kita ini aja. Apa tadi? Nah, kita bandingkan ya. Jika array index sama aja, aksesnya pakai kurung kotak gini ya. Array index ke i sama dengan si value to search ya, angka yang mau kita cari, titik 2 lagi. Oke, nggak kurung awal tapi titik 2, tab sekali. Nah, kalau ketemu maka resultnya kita isi dengan i. Nah, i ini index. Oke, ganti aja deh namanya jadi index biar mudah ya. Nah, index. Oke, kemudian kita break. Dah gitu aja. Nah, jangan lupa di tab dulu, di untab dulu. Nah, ini berarti ini blok perulangan ya. Kalau mau blok lain ya, atau mau keluar dari perulangan ini, nah kita tabnya setara dengan ini. Nah, kemudian di bawahnya kita cek jika si resultnya itu is 0 gitu. Jika 0 maka kayak bahasa Inggris ya, is ya boleh, kalau sama dengan boleh, pakai is juga boleh. Jika is 0 artinya datanya enggak sama dengan aja deh biar familiar ya.
Jika resultnya itu 0, berarti ini nggak dieksekusi kan, berarti datanya nggak ketemu. Sama kayak gini, jika 0 maka kita print ya, data tidak ditemukan. Oke. Nah, kalau else titik 2, kita print si indeksnya, si result ini. Nah, ketemu di angka kita pakai formatting template string tuh gimana rasanya ya? Gini, angka value to search. Oke, angka value to search ketemu di index ke result. Nah gini ya, ini kenapa error karena gini. Oke, ini kalau kita run ya. Nah, angka 10 ketemu di indeks ke-7. Nah, kelihatan nggak? Atau coba ya, ini kita copy, kita buka di terminal. Nah, ini ya, kita run. Aduh, permission denied. Sudo. Nah, keluar ya. Tunggu ya. Mana dia? Ini dia. Aduh, sini aja deh. Kita run lagi. Nah, ke angka 10 ketemu di indeks ke-7. Oke, jadi datanya ditemukan. Kalau misalkan data nggak ada di dalam ini, contohnya misalkan 100 gitu ya, kan nggak ada nih di dalam list ini. Oke, nggak ada. Nah, maka kita run lagi. Nah, data tidak ditemukan. Oke, gini kode Python. Gimana? Pendek kan? Berapa barisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau Java singkat juga. Cuman nggak terlalu banyak ini, nggak terlalu banyak embel-embel bla bla gini. Oke, semoga kalian suka Python. Ngeracun. Nah, gimana? Sampai sequential search dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau nanya? Sequential search. Dudu gimana, Du? Paham, Du? Sylvie, Dendi, Rahmah, Novita? Insya Allah bang. Insya Allah. Meragukan. Kalau Sylvie gimana? Kalau Sylvie gimana? Dikit bang. Dikit. Bentar. Yang belum paham tuh di bagian mananya? Konsepnya ada apa belum? Konsepnya dulu. Sebenarnya di konsepnya agak kurang paham bang. Oh, di konsepnya. Jadi, bentar di sini deh. Ada yang join. Nah, contoh Abang bahas lagi ya konsepnya. Misalkan kan kita mau nyari data ya, pelan-pelan nyari data. Contoh kumpulan datanya itu gini. Misalkan ini data sepatu deh, data sepatu gitu. Misalkan ukurannya berapa nih? 40, 50, 60, 70, 80, 80. Ada ukuran kaki 100. 20. Oke, gini kita punya misalkan data sepatu. Oke. Nah, misalkan ukuran kaki kita misalkan 80. Oke, ukuran kaki kita 80. Oke. Nah, kita mau nyari data nih, di dalam data sepatu ini ada nggak ukuran sepatu yang sesuai dengan ukuran kaki kita. Nah, kan kita mau nyari data, dia mau kita cek di sini kan, 80 ini ukuran kaki kita, ada nggak ukuran sepatu yang sama dengan ukuran kaki kita ini. Nah, itu kita namanya kita pakai algoritma searching ya, artinya kita mau nyari data gitu kan. Nah, itu namanya searching. Jadi untuk melakukan searching ada beberapa algoritma, ada 2 ya. Yang pertama itu ada sequential, yang kedua itu sequential search, yang kedua itu ada binary search. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang sequential search. Oke, sequential search. Jadi tekniknya kalau sequential
kita ngebandingin ukuran kaki kita ini dengan satu persatu secara berurutan dengan data sepatu ini. Nah, satu persatu secara berurutan sampai akhir. Nah, gitu konsepnya. Ukuran kaki kita kan 80 nih, gede kali ya, 80. Nah, kemudian kaki raksasa. Nah, 50 ya. Nah, kemudian data sepatunya ini ada 40, 50 sampai dengan 10. Oke, mula-mula dibandingin nih dengan data 40 dulu. Soalnya 40 ini data pertama. Ya. Selfie open cam open open mic aja. Bilang paham ini gitu. Biar Abang tahu feedbacknya gimana. Nah, oke Bang gitu. Oke. Nah. Oke. Nah, sampai Bang ngomong tadi paham kan? Paham, Bang. Nah, jadi jangan off mic ya. Nah, ukuran kaki kita kan 80 nih. Jadi kalau sekuensial kita bandingin satu persatu ukuran kaki kita dengan data sepatu. Data awalnya apa nih? Nah, 40 nih kan? Nah, 40. Jadi sama nggak dengan ukuran kaki kita? Enggak. Nah, enggak. Kalau enggak, dia lanjut ke angka berikutnya. Sama enggak 80 dengan 50 ini? Enggak. Nah, ini enggak juga. Nah, ketika ini 80, nah ini sama nih kan ukuran kaki kita, ukuran sepatunya 80 sama nih. Berarti datanya ada. Nah, jadi kesimpulannya ukuran kaki kita nah, ada di dalam data sepatu. Nah, gitu. Gitu Sil, kalau misalkan konsep sekuensial itu. Jadi kita nyari data dari awal sampai akhir. Nah, contoh lagi, misalkan data nama, data MI gitu ya. Misalkan namanya di sini ada Yulia gitu ya, Yulia. Dudu tuh Sylvie. Siapa lagi ya? Aduh, ngeblank. Afriandi tuh Dwi saja aja. Nah, ini contohnya data MI. Nah, kemudian kita mau nyari si Varen misalkan. Si Varen ada nggak di data MI gitu. Nah, jadi konsepnya sama kayak tadi, kita bandingin dulu data yang mau kita cari dengan satu persatu data yang ada di sini. Varian sama dengan Yuli nggak? Lanjut. Varian sama Dudu nggak? Varian sama Sylvie nggak? Varian sama Afriandi nggak? Nah, sampai data terakhir Varian sama dengan Aceh nggak juga. Nah, datanya udah habis nih. Berarti kesimpulannya varian ini nggak ada di data MI. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan variannya ada di sini, nah ketemu nih di indeks berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ada data varian maka kita ambil indeksnya ya. Kalau kasus tadi ya, mungkin kita mau ngambil indeks tuh ya. Nah, berarti varian berada di indeks ke berapa nih, Sil? Indeks berapa varian nih? 1, 2, 3, 4. Angka 5. Oh, 0, 1, 2, 3, 4. Mulai dari 0 loh. Ya, dari 0 ya. Nah, sampai sini gimana sih? Udah paham belum konsepnya? Udah. Nah, mantap. Baru kita ke coding. Oke. Nah, kita bahas lagi coding tadi ya. Kita Java aja deh ya, biar kalian gak ini lagi. Nah, kalau Java ini kita copy aja. Ini kita copy. Nah, woi, nggak berhenti. Nah, sini aja deh. Oke, gedein dulu dikit ya. Kelihatan kan kalau di HP kan. Ini array, anggap aja ini data. Oke, anggap aja ini data sepatunya ya, array ini. Oke, anggap aja array ini data sepatunya. Kemudian VTS ini ukuran kaki kita. Oke, jangan off mic dulu, Sylvie. Nah, aman kan? Feedback ya, ada feedbacknya ya. Oke gitu. Biar orang paham gitu. Oke, paham ya. Ini method sequential search. Anggap aja array ini data ini sepatu kita, ukuran sepatu. Di pasar misalkan ini ukuran sepatu yang tersedia. Kemudian 10 ini ukuran kaki kita. Nah,
ditampung di VTS. Oke, paham? Maksudnya itu gimana, Pak? Eh, apa sih? Maksud dari L itu di sequential setnya itu kan ada L. Ah, ah. Itu maksudnya gimana? Oh enggak, ini sekedar namanya aja kok. Ini namanya, ini nama variabelnya aja, boleh A, B, C, boleh data sepatu gitu. Ini nama variabel aja kok, nggak usah pusing. Oh, jadi dimasukin pas nyarinya tuh nama variabelnya gitu, Pak? Yes, kita masukin ke sini, maka ini dimasukin nih, data ini dimasukin nih nanti ke sini. Gitu. Kalau misalnya kita punya dua data gitu gimana, Bang? Kan itu kan INTL 1. Terus misalnya ada INTI atau apa gitu. Itu tuh gimana? Oh, jadi kalau misalkan mau masukin lebih dari satu data, satu array gitu. Ya. Nah, bikin aja koma. Nah, tambahin aja di sini lagi integer array 2, kasih kotak lagi kayak gini. Copy aja ini, terus ubah nama variabelnya array 2 misalkan. Gitu. Oke, Bang. Nah, gitu. Oke, sampai sini paham ya? Ini metodenya yang kita panggil. Oke, aman sih, aman. Nah, kemudian ini result mulanya 0 kan? Sebenarnya nggak cocok sih 0. Andaikan misalkan data yang mau kita cari itu berada di sini. Oke, misalkan berada di sini. Nah, ini otomatis kan 0 tuh. Jadi kalau resultnya sama dengan 0, data tidak ditemukan. Berarti seharusnya ini di bawah 0, minus 1. Nah, ada kesalahan nih sih. Oh, jadi kalau nanti dia tuh di indeks 0 berarti nggak kebaca lagi gitu, Bang? Yes, ini cuma ngedetek kalau misalkan data kita itu ada di dalam sini, maka result ini kita isi dengan indeks data itu. Kalau tadi kan data sepatu ya ada di indeks keempat tadi kan. Iya. Nah, berarti nanti kalau ketemu, nah resultnya kita isi dengan I ini indeks sepatu tadi misalkan, berarti 4. Nah, itu maksudnya result itu diisi dengan indeks gitu. Oke. Nah, kan kita tadi konsepnya hitung dari awal ya, satu persatu dari awal sampai akhir. Nah, ngitung dari awal sampai akhir ini, untungnya loop ini, kita pakai looping gini ya, kita pakai looping. Dimulai dari indeks ke 0 sampai real length ya, sampai data terakhir maksudnya. Nah, kemudian setiap perulangan kita bandingin datanya. 5 sama enggak dengan si 10, enggak. Perulangan kedua 8 sama enggak dengan 10, enggak juga. Lanjut tambah 1 3. 2 1 sama enggak dengan 10, enggak juga. Nah, sampai ketemu data angka 10, maka diambil i-nya itu otomatis sudah jadi indeks. Berarti result yang ini kita isi dengan i. Nah, kita isi dengan indeksnya gitu. Kemudian kita break, kita hentikan perulangannya itu. Artinya kita nggak usah lagi nyari di sini kan. Misalkan sepatu kita udah ketemu nih di bagian ini, di bagian ke sini gitu, jadi nggak usah lagi kita lanjut begitu. Misalnya kayak tadi kan, kalau di dalam datanya tuh ada angka 10-nya tuh lebih dari 2, tapi dia tetap berhenti di pas nemuin angka 10 pertama. Yes, benar. Jadi ketika udah jumpa data angka 10 pertama, nah itu langsung stop tuh. Jadi yang berikutnya yang lain itu nggak dicek gitu. Oke, paham sih? Bang. Nah gitu ya. Kemudian, nah bentar, ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, rutin aja screenshot, nanti ketahuan tuh siapa yang join di akhir-akhir gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya sebelum kita lanjut ke binary search? Dudu gimana Dudu? Kalau yang binary iya, itu kan Bang, yang pohon itu kan Bang. Apa gimana? Binary search tuh yang kayak pohon gitu kan Bang? Yes, yang kayak pohon, iya. Itu binary tree ya. Kalau search itu nyari data maksudnya. Nyari data.
cari datanya. Oke, kita lanjut ya. Udah jam berapa nih? 11 ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas kinerja sequential search. Waktu pencarian sebanding dengan jumlah elemen array. Oke, ini omega nih apa simbol rasanya nih? Omega kalau nggak salah. Best case-nya itu terjadi bila data yang dicari ketemu di awal. Nah, anggaplah misalkan di dalam data sepatu tadi ukuran kaki kita itu sama dengan data di array yang pertama gitu. Nah, itu best case tuh. Berarti cepat pencariannya kan. Mau nyari yang pertama aja udah ini gitu, udah ketemu, udah sesuai dengan ukuran kaki kita gitu. Nah, itu best case setelahnya tuh. Kalau worst case, nah ini kasus terburuknya ketika data yang dicari itu di elemen terakhir atau nggak ada sama sekali. Oke, tentunya angka yang mau kita cari itu 5 dan 5 itu berada di urutan terakhir gitu. Nah, itu worst case ya, situasi atau kondisi terburuk gitu, atau malah nggak ada. Nah, itu buang waktu jadinya kan. Jika ada n elemen yang dicari, maka paling banyak diperlukan n operasi perbandingan. Oke, paling banyak diperlukan n operasi perbandingan. Jadi ini sesuai dengan worst case tadi ya. Misalkan n kita itu sebanyak 10 elemen, ada 10 elemen, 10 banyak data. Nah, maka paling banyak diperlukan sebanyak n perbandingan. Jadi sebanyak elemen itu. Kalau panjang arraynya 10, banyak sepatunya 10, maka kita bandingin satu persatu sebanyak 10 kali. Nah, itu kondisi paling banyak. Bisa lebih sedikit kalau data yang mau kita cari nggak di urutan terakhir gitu. Nah, kemudian kompleksitas waktu ON ya. Oke, masih ingat sama Bu Tisa, ON ya, sebanyak n itu banyak datanya. Kemudian algoritma ini nggak bagus untuk volume data yang besar ya. Misalkan kita punya data 100.000 gitu ya, 100.000. Kemudian kita mau nyari data yang karena kompleksitasnya tadi ON, jadi sebanyak n itu yang bakal di compare gitu, dibandingkan. Jadi kalau punya data sebanyak misalkan 1 juta gitu, masa 1 juta yang dicek itu kan, jadi nggak efisien. Oleh karena itu, adakah algoritma pencarian yang lebih baik daripada yang sequential? Ada ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita udah menggunakannya. Oke, misalnya untuk pencarian kata tertentu dalam kamus, apakah kita akan cari kata satu persatu dari awal hingga akhir? Enggak kan? Kalau kita buka kamus ya, kamus bahasa Inggris itu, kalau kita mau nyari kata, enggak kita cek dari awal kan, kita langsung cari ininya aja kan, Z gitu kan, kelihatan tuh di tepi apa ini kan, apa istilahnya tuh yang ada marknya gitu. Nah, kan kita nggak ngecek dari awal tuh nyari kosakatanya, nyari iya. Nah, contohnya di kamus ya, pencarian yang dilakukan adalah dengan membuka halaman tengah kamus, karena kata di kamus biasanya udah terurut deh dari A sampai Z, udah diurutin. Oke, jadi kita buka dulu halaman tengah. Nah, ini algoritmanya sesuai dengan binary search ya. Jika kata yang dicari nggak terdapat di dalam halaman tengah, oke, kalau data yang mau kita cari itu nggak di halaman tengah, kita cari ke belahan bagian kiri atau kanan. Oke, dengan cara membagi dua belahan yang dimaksud. Nah, sampai kata yang dicari ditemukan. Nah, contoh, misalkan kata yang mau kita cari itu berawalan W. Ya, W, perhatian W. Buka halaman tengah di kamus ya. Nah, dan didapatkan daftar kata dengan awalan G, karena di tengah-tengah itu kan G, dari A sampai Z kan tengahnya G ya. Jelas bahwa kata yang dicari nggak mungkin ada di separuh pertama kamus. Oke, nangkapkan logiknya kan? Kalau A sampai Z kemudian tengahnya itu G, kata yang mau kita cari itu W, berarti A sampai G itu nggak mungkin huruf W ada di situ gitu. Jadi ada di belahan berikutnya. Oke, paham nggak? Satu yang ini, Sil, bilangin feedbacknya, paham nggak gitu? Nah gitu ya. Nah, ini aja, on mic aja. Oke. Nah, ulang lagi ya. Misalkan kata yang mau kita cari itu berawalan W, kita buka halaman tengah di kamus, maka didapatkan daftar kata dengan awalan G ya, berarti di kamus itu yang tengah-tengahnya G gitu. Jadi jelas kan kalau kata yang dicari itu nggak mungkin ada di separuh pertama ya, yang di sebelah kiri nggak mungkin.
Soalnya di sebelah kiri itu kan A sampai G, di sebelah kanan G sampai Z. Oke, nggak mungkin kan W itu di antara A sampai G. Nah, dia di belahan berikutnya. Nah, berarti ulangi hal serupa dengan separuh belakang kamus. Jadi G sampai Z bagi dua lagi nih, ambil tengahnya. G, Z itu ambil tengahnya, dicek lagi. Kan kalau udah kita bagi dua, ada sebelah kiri, ada sebelah kanannya. Ya. Nah, kita cek nih. Cek lagi di sebelah kiri nggak W itu atau kanan gitu. Nah, gitu terus, pokoknya bagi-bagi dua terus. Oke, kita lihat ininya, misalkan kalau angka ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, gini. Oke, ini kita taruh sini. Nah, misalkan yang enggak kita. Kemudian kita mau nyari angka 8 ya. 6 Bang. 6, oke. 6. Oke, kita mau nyari angka 6. Kita mau nyari angka 6. Nah, pertama kita bagi dua dulu. Berarti 1, 2, 3, 4. Tengahnya berapa tuh? 5 kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beri tengahnya itu 5. Enggak, 5, 6. Begini ya. Nanti kalau mencari tengah tuh ada rumusnya kok. Rumusnya itu min max bagi 2. Oke, nyari tengah itu, nyari data tengah, rumusnya min tambah max bagi 2. Oke, berarti tengahnya itu sama dengan minnya berapa nih? Ya, Sil ngomong. 1. Ya, tambah dengan maxnya berapa? 10. 10 bagi 2, 5 ya. Berapa? Bagi 2 jadinya 5,5 ya, jadi 5 karena integer ya. Berarti tengahnya itu berarti 5. Nah, gini berarti kan ini tengahnya. Nah, kan kita tadi mau nyari angka 6 ya. Nah, angka 6 ini mungkin nggak di sebelah kiri angka 5? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Maka kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang di sebelah kanan. Punya apa tuh? Nah, Kalian merangkis lagi Bang. Oh, oke. Nanti kita bikin lagi aja. Oke. Ini ya 6, 7, 8, 10. Berarti kita ambil yang di sebelah kanannya ini. Oke, diambil di sebelah kanan ini. Nah, sekarang kalau udah gini, berarti data baru kita itu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gini 10. Nah, sekarang ini tengahnya berapa nih? Pakai rumus yang tadi. Tengah 5 tambah 10 bagi 2. Jadinya 7. ya 7 ya. Berarti nah berarti ke bawah ya, jadinya 7. Ini nilai tengahnya. Berarti kita cek lagi nih, 6 ini di sebelah kiri ini atau di sebelah kanan? Kiri kan? Kiri kan? Nah, kalau kiri kita ambil yang di sebelah kiri. Nah ini 5, 6, 7. Ambil lagi nih nilai tengahnya nih. Berarti tengahnya berapa nih? 5 tambah 7 bagi 2. Yo. 12 bagi 2, 6. Ya kan? Nah, dapat nih 6 nih. Kan kita mau nyari angka 6 tadi ya. 6. Nah, dicek nih apakah nilai yang mau kita cari itu sama dengan nilai tengah gitu kan. Nah, nilai tengahnya kan 6 nih. Oke, berarti ketemu data kita. Nah, gitu algoritmanya. Prinsipnya gitu. Jadi kita bagi-bagi dua terus, kiri kanan gitu. Paham ya? Paham Bang. Cuman ini kan datanya tuh berurut gitu kan Bang. Yes. Kalau datanya tuh nggak berurut gimana? Misalnya kan kalau tadi tuh emang diurut gitu dari 1 sampai 10 gitu. Kalau datanya tuh tiba-tiba acak gitu gimana? Nah, good question. Ini nih. Karena itulah, oke, kita scroll ya. Nah, kita scroll. Karena pokoknya kalau binary search ini datanya harus terurut. Nah, ini data pencarian harus terurut. Nah, kalau belum urut gimana? Makanya besok kita belajar algoritma sorting, ngurutin data. Gitu. Datanya kalau nggak berurut diurutkan dulu gitu Bang. Tepat sekali. Kita harus ngurutin dulu, baru boleh kita pakai binary search. Gitu. Oke, paham ya? Paham Bang. Asik. Gitu dong. Nah, oke.
Ini waktunya berapa lagi? 11.21. Kita siap jam berapa? Kita belum ngodingnya lagi. Bentar. Atau coding untuk binary search ini kita di minggu depan. Ini sampai menit ini habis. Gimana? Boleh sih bang. Nah, boleh, daripada kalian pusing kan. Yang penting udah paham konsep sekuensial, paham konsep binary search, paham implement sekuensial yang tadi. Ke depan minggu depan baru kita bahas tentang implementasi dari binary search dan sorting. Oke, kita tunggu aja sampai mid ini end. Yang mau nanya boleh. Kami absen bang. Oh iya, absen ya. Oh ya, screenshot dulu. Oke. Pemberontak gaming siapa? Apa Ren? Pemberontak gaming siapa? Pemberontak gaming itu siapa tuh? Racing kan? Udah man. Oke. Pemberontak gaming siapa? Pemberontak gaming itu siapa? Coba ngomong, kalau nggak ngomong berarti alpha. Berarti ya nggak tahu gitu siapanya. Coba kasih tahu. Ada yang tahu nggak pemberontak gaming itu siapa? Apa bang? Ada yang tahu nggak pemberontak gaming itu siapa? siapa? Pemberontak gaming siapa? Atau cuman join aja? Atau join terus pergi kemana aja? Nah biarin aja untuk oh ya, berarti nggak masuk absen karena dia nggak ngomong. Panggilan. Apa deh? Udah. Sini. Dia datang orang ya. Kenapa Lep? Dihancurin. Oh ya, di stop dulu recordnya. 47 menit. Save recording.